Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Makalah Teknik Tenaga Listrik yang berjudul menentukan spesifikasi motor listrik pada roller conveyor listrik. Apa itu roller conveyor dan motor listriknya? Roller conveyor ialah sistem pemindah barang menggunakan roller silinder yang berputar. Motor listrik ialah penggerak utama untuk menggerakkan roller secara otomatis. Otomatisasi ialah menggantikan tenaga manual, meningkatkan efisiensi produksi. Oke, skip. Komponen utama pada roller conveyor bermotor ialah yang pertama motor listrik, yang kedua gearbox, ketiga shaft dan bearing, keempat roller. Faktor penting dalam menentukan spesifikasi ialah pertama kapasitas beban maksimal yang akan diangkut, kedua kecepatan conveyor, kecepatan yang diinginkan, ketiga dimensi conveyor, panjang dan lebar, keempat jenis roller dan material, jenis roller dan material barang yang diangkut, yang terakhir sumber daya listrik ialah tegangan dan ketersediaan. Oke, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya. Selanjutnya adalah perhitungan spesifikasi motor listrik. Untuk menghitung spesifikasi motor listrik pada roller conveyor dengan beban 1,5 ton, di mana diketahui massa bebannya adalah 1.500 kilo atau 1,5 ton. Kecepatan conveyornya adalah 0,5 meter per sekon. Dalam kurung 30 meter per menit. Itu untuk standar conveyor di industri. Percepatan gravitasinya 9,81 meter per sekon kuadrat. Koefisien gesek totalnya 0/02 untuk roller conveyor dengan bearing. Sudut kemiringannya adalah 0 karena horizontal. Efisiensi sistemnya 0,85. Diameter drive rollernya 150 mm. Radiusnya 0,075 meter. Faktor keamanannya adalah 1,3. Pertama, kita akan menghitung gaya yang diperlukan untuk conveyor horizontal. Rumusnya F sama dengan M kali gravitasi kali efisiensi. F adalah 1.500 kilo dikali 9,8 meter per sekon kuadrat dikali 0,02. Jadi gaya yang didapat adalah 294,3 Newton. Selanjutnya kita menghitung daya motor. Rumusnya P sama dengan F kali V dibagi efisiensi. 294,3 Newton dikali 0,5 meter per sekon. Lalu dibagi 0,85. Hasilnya adalah 173,1 watt. Jadi daya motor yang didapatkan adalah 173,1 watt. Berikutnya menghitung torsi motor. Rumus torsi adalah F kali R. Jadi F 294,3 Newton dikali 0,075 meter. Jadi torsi motor yang didapatkan adalah 22,007 Newton meter. Berikutnya adalah langkah menghitung kecepatan putaran motor. Jika menggunakan direct drive atau dengan rasio gearbox 1:10, kecepatan roller adalah rumusnya V dibagi T kali D. End rollernya adalah 0,5 dibagi T. T itu 3,14 dikali 0,15. Jadi dihasilkan 1,06 RPS atau sama dengan 63,7 RPM dengan rasio gearbox 10:1. Untuk end motor adalah 63,7 dikali 10. Jadi 637 RPM. Untuk aplikasi yang lebih umum dengan gearbox rasio 20:1, untuk end motornya adalah 63,7 dikali 20, jadi 1274 RPM. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh kawan saya. Baik, selanjutnya ringkasan hasil perhitungan. Yang pertama, daya motor minimum
225 watt atau 0,30 HP. Yang kedua, daya motor yang direkomendasikan adalah 0,5 HP atau sekitar 373 watt. Yang ketiga, torsi yang dibutuhkan adalah 22,007 Newton per meter. Yang keempat, kecepatan motor sama dengan 1200 sampai 1500 rpm atau untuk motor standar dengan gearbox. Yang kelima, gaya yang harus diatasi adalah 294,3 Newton. Tipe motor yang direkomendasikan. Motor induksi 3 phase AC adalah pilihan terbaik untuk aplikasi ini. Yang pertama itu induksi 3 phase dikurang 0,5 HP atau 0,37 kW 30 kW. Spesifikasinya daya 0,5 HP dibagi 0,3 kW. Tegangan 380 V atau 3 phase atau 50 Hz. Kecepatan 1400 rpm atau 4 pul atau 2800 rpm atau 2 pul. Frame HS 71, kelas isolasi F, protection rating terlindung IP55, terlindung dari debu dan air. Duty S1 atau operasi kontinu. Efisiensi E2 atau E3. Selanjutnya dipresentasikan oleh kawan saya. Sistem transmisi menggunakan gearbox reducer dengan spesifikasi rasio 20:1 atau 30:1. Output torsi 30 sampai 40 Nm. Service factor 1,5. Tipe helical atau worm gear. Efisiensi 85% sampai dengan 90%. Keunggulan motorisasi roller, integrasi penuh motor terintegrasi langsung dalam roller tanpa gearbox atau rantai. Desain tahan banting, tertutup, tahan debu dan kelembapan cocok untuk industri. Efisiensi tinggi, mengurangi gesekan dan perawatan, hemat energi. Tips memilih motor listrik yang tepat. 1. Sesuaikan daya dengan beban dan kecepatan konveyor. 2. Pilih tipe dan tegangan sesuai sumber listrik pabrik. 3. Perhatikan kontrol, kecepatan dan arah putar motor. 4. Konsultasi ahli dengan supplier untuk rekomendasi gearbox dan motor. Presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.